Oke, selamat pagi yang sudah ada di kelas online, yang sudah tergabung di Zoom meeting saat ini, yang sebagaimana kita menggunakan media ini sebagai media kita untuk bisa tatap muka secara daring. Tentunya berharap juga kita bisa ada secara langsung, dan mudah-mudahan pandemi ini juga bisa berakhir. Oke, yang di rumah silakan aktifkan kamera Anda. Juleha, Regina, Febri, Email, dan Dev yang sudah gabung saat ini. Oke, yang sudah ada, pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat pagi buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat terus dalam pembelajaran kita. Di mana tentunya yang mau tekankan sini atau harapkan di sini, kita bisa mengikutinya dengan baik. Ketika kalian ikuti, meskipun tidak mengaktifkan kamera juga di sini, bisa standby terus atau bisa ada terus di buka perangkat Anda supaya bisa mengikutinya dengan baik. Karena sesuai dengan yang saya sampaikan yang lalu, jadi ada sedikit pengenalan tentang media interaktif itu seperti apa, dan sesuai dengan yang dikatakan yang lalu juga di minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan laksanakan secara praktikum, tapi masih berbasis online. Seperti ini, jadi nantinya Sir akan kasih sedikit tutorial ke kalian step by step mengenai media yang kita akan gunakan, media interaktif yang kita akan laksanakan, tentunya dengan berbagai dukungan dari aplikasi-aplikasi yang akan membantu kita tentunya. Dan mengharapkan juga ketika kalian ikut kelas online, perangkat kalian juga bisa ada di samping, misalnya berupa laptop, karena kita pasti akan menggunakan laptop. Kalaupun tidak ada, itu nanti bisa dikerjakan atau minta bantuan teman untuk bisa mengerjakan sama-sama yang memiliki peralatan tersebut, supaya kalian juga terbantu untuk hal itu. Oke, jadi di sini kita akan masuk kepada topik yang pertama, yang di mana kita akan melaksanakan step by step pertama, yaitu merancang atau mendesain interface, media interface. Oke, seperti apa media interface itu? Jadi media interface ini antarmuka tampilan media itu kita akan rancang dulu di situ. Tapi di sini kita masih belum masuk kepada aplikasi utama kita sebagai penggerak media tersebut, tapi kita merancangnya dengan aplikasi-aplikasi pendukung yang lainnya. Nah, di sini Sir menggunakan media pendukung yaitu aplikasi Photoshop sebagai perancangan kita. Sebenarnya ini bukan aturan yang baku, mesti harus di Photoshop. Sebenarnya bisa juga, apakah dia berbasis vektor, bisa juga seperti itu. Di sini senyaman-nyaman kalian saja sebenarnya. Tapi yang Sir akan pandu kalian di sini dalam tutorial saat ini, tentunya Sir akan pandu dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, perancangan ini nantinya perancangan yang sederhana. Oke. Di sini Sir akan buka aplikasi, karena ini secara live streaming juga butuh banyak controller yang lain juga yang Sir harus gunakan atau pakai. Oke, tunggu Sir buka dulu. Oke, jadi aplikasi Photoshop yang kita akan gunakan bersama-sama. Nanti ini meskipun ini direkam juga, karena ini direkam juga, jadi bisa nonton kembali langkah-langkahnya seperti apa. Dan Sir rasa dan Sir anggap bahwa kita sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini tentunya. Apabila kita masih merasa asing dengan aplikasi ini, tentunya ada baiknya untuk kita bisa mengikuti dengan baik supaya tidak
kesulitan nanti ketika kalian membuat itu. Oke, yang pertama kita buat dulu. Oke, saya aktifkan tools dulu di sini. Oke, workspace-nya saya atur ke Oke, jadi pertama kita buat dulu kanvasnya di sini atau lembar workflow kita di sini. Jadi Ctrl N atau bisa ketik ke file, menu file, kita atur ukurannya. Nah, ukuran di sini adalah ukuran yang sesuai dengan ukuran yang ada di monitor kita. Oke, tentunya bukan di sentimeter, karena ini pengukuran untuk misalnya kalau kalian ukuran buat waliho dan sebagainya itu pakai sentimeter lebih baik, karena akan lebih presisi lagi atau lebih jelas lagi. Tapi kita gunakan di sini adalah format pixel. Oke, jadi akan gunakan format pixel. Nah, dengan ukuran tentunya kita harus lihat kalau di sini sebenarnya kalau di layar parser itu menggunakan resolusi atau pixel 1366 kali 768. Tapi ini untuk ukuran tampilan yang ada monitor yang saya gunakan tentunya. Oke. Tapi kita ambil secara umum, pada umumnya itu ada 1024 kali 768. Nah, seperti ini. Ini kebanyakan monitor ini menggunakan display resolution yaitu 1024 kali 768. Nah, makanya di project kita di sini harus mengubahnya ke 1024 768. Oke. Jadi seperti itu, resolusinya dikasih 300 saja. Dikasih 300 karena kalau 80 itu sebentar terlalu kecil atau akan kelihatan pecah ketika akan diekspor ke aplikasi Flash. Nah, jadi tampilan ini atau gambar ini yang saya kasih ke kalian yang ada di sini, ini cuma sebagai media untuk grafis saja. Memang di Flash juga kita bisa gunakan seperti ini. Tapi mungkin agak kesulitan karena keterbatasan tools. Pokoknya yang banyak yang masih kurang dibandingkan Photoshop. Begitu. Nah, makanya kita bisa menggunakan Photoshop supaya lebih dipermudah lagi, dan kita juga bisa bisa memperdalam juga di Photoshop itu. Dan mungkin ini cuma simpel-simpel saja. Kita tidak akan membuat sesuatu yang lebih rumit lagi, karena ini cuma membuat interface-nya saja. Tidak perlu harus ada iming-iming atau manik-manik yang begitu banyak yang ditaruhkan atau dipadukan di interface kita. Nanti sebentar orang akan melihat tampilan aplikasi kita itu terlalu norak begitu. Jadi gunakan sesuatu yang simple dan sederhana supaya tidak menimbulkan ada sesuatu yang orang kurang enak menikmati aplikasi Anda. Oke, kita buat itu dulu. Jadi itu di setting, ini nggak usah 32 bit, karena 32 bit itu terlalu berat, terlalu tinggi. Kita turunkan saja ke 8 bit. Oke, masih pakai mode RGB, kecuali kita melakukan percetakan, maka kita harus menggunakan CMYK Color. Nah, ini DP color gamut, jadi kita menggunakan RGB, karena kita menggunakan layar, monitor, dan aplikasi juga ini dipergunakan untuk layar monitor, makanya kita harus pakai RGB.
Oke, background content white saja. Kita pasti taruh nama di sini, misalnya background utama. Nah, ini background utama. Nah, nantinya ini cuma salah satu contoh. Nanti kalian bisa juga, kalau ketika kalian ke aplikasi, itu ada memiliki berapa layer nanti jadi dalam yang akan saling terhubung. Tentunya kalian bisa buat lagi dan seperti itu. Ini cuma sebagai panduan untuk interface pertama saja. Oke, yang pertama biasanya kalau di aplikasi kita tentunya kita harus menggunakan warna-warna juga sebagai pendukung, karena kalau sudah putih agak kurang juga sih kalau menurut Sir sih. Sebenarnya tergantung selera masing-masing. Setiap orang kan beda-beda juga tuh di situ. Jadi penggunaan warna juga sesuai selera saja. Kalau Sir di sini pasti akan menggunakan warna biru, lebih condong. Kalau merah terlalu sentrik, warnanya terlalu menyala. Jadi Sir akan ambil warna biru saja di sini. Oke, warna biru. Oke, kita bisa atur tergantung kebutuhan kita saja di sini. Oke, pertama yang Sir akan lakukan akan buat gradient. Itu kita bisa klik di pen bucket atau bisa tekan tombol G. Tapi kita bukan mewarna secara menyeluruh, kita pakai gradient supaya ada gradiasi warna antara biru dengan warna putih supaya ada bervariasi. Oke, kita tahan garis. Oh sorry, hampir warna ini. Hampir, oh ya di sini. Oke, hampir lupa di sini. Kita tekan dulu karena belum diubah ternyata. Oke, kita ganti ke warna yang kita sudah pakai di palet kita di sini. Balik. Sedemikian rupa saja ya. Ini cuma contoh saja. Nanti ketika kalian nanti mungkin selesai dari pembelajaran ini, kalian bisa bereksplorasi, bisa gunakan apa saja. Oke, ini survei cara dan survei rancangan juga nantinya sesuai dengan kreasi kalian saja. Oke, baru setelah itu Sir akan gunakan pen tool sebagai pemanis atau mungkin efek-efek atau gradiasi untuk bisa lebih menarik lagi. Sir akan gunakan pen tool saja. Jadi pen tool ini fungsinya untuk kita bisa menggunakan pad dengan sesuai dengan harapan apa yang kita mau, garis-garis bergelombang ataupun hal-hal yang lain. Sebenarnya latar belakang ini kita bisa ambil juga di internet. Nah, cuma sarankan di sini ada baiknya untuk kita bisa membuat secara sendiri, membuatnya secara manual supaya kita terbiasa juga, supaya ketika kalian nantinya akan ikuti UKK itu tidak bisa lagi untuk bisa ambil footage dari orang lain. Semua harus dibuat secara sendiri dan mandiri. Oke, di sini diatur dulu. Ini sesuai dengan keinginan masing-masing mau bikin gimana. Nah, kalau sudah, nanti dipilih fill-nya, fill pad. Kita kasih ke warna
50% saja. Oke, itu baru mungkin kita rubah lagi. Oh, sorry, salah. Tadi hampir kelewatan, pentasan tidak jadi. Kita harus membuat layer baru. Karena kalau kita tidak membuat layer baru, di sini, ya mungkin agak kesulitan ya, kelihatan. Kita akan hilangkan dulu tampilan. Nah, kita akan buat layer baru, ada di pojok kanan. Kita bisa ketekan di samping folder, pembuat folder. Oke, seperti itu. Jadi kalau ada yang masih belum paham tentang aplikasi Photoshop, mungkin ini mungkin sebagai gambaran saja. Kalaupun ada yang sudah mahir dan sudah menguasai, tentunya ada baiknya ada nilai tersendiri lah untuk kalian karena kalian sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini. Oke, kita harus menggunakan layer baru di sini, menambah layer baru supaya ketika kita buat di background ini, gambarnya pasti akan menyatu dengan background yang ada. Ketika kita akan menarikannya atau kasih ubah atau sorong, itu tidak bisa lagi di situ. Ini bisa kita atur yang selera kita. Oke. Gelombang-gelombangnya juga kita bisa atur supaya lebih semakin menarik. Supaya dari efek-efek nanti di gambar kita atau tampilan interface kita bisa sedemikian rupa. Oke, baru klik kanan. Kembali lagi kita refill. Terambil 50% saja supaya tidak terlalu sama warnanya dengan di atas. Agak sedikit opacity-nya dikurangkan. Oke, itu sudah. Baru kita buat lagi layer yang baru supaya lebih bervariasi lagi. Kita tarik. Sedikit ke atas. Oke, mungkin ini agak sedikit lama. Oke, gitu saja. Baru kita fill lagi, klik kanan. Pet. Kalaupun ada yang mau ikut dengan yang lakukan, tidak masalah. Saya kasih 25 saja. Oke, kita tambah lagi satu supaya lebih menarik. Nah, jadi kita bisa menggunakan pen tool untuk memvariasikan tampilan kita nantinya tentunya. Itu saja. Sama lagi klik kanan, fill pad. Nah, fill itu dia kasih warna secara menyeluruh yang ada di tampilan kita di sini. Oke, fillnya. Nah, oke. Fill kita kasih ke 15 saja. Jadi semakin lama semakin turun. Oke. Nah, jadi itu sudah, baru kita bisa delete pad saja, bisa klik kanan, tapi harus ke tool pen tool. Karena kalau di line tidak bisa delete pad. Nah, tampilannya sudah jadi. Jadi ini sedikit gambaran tentang interface-nya. Nantinya kita di sini akan buat ada icon-icon yang kita bisa taruh juga di dalamnya. Tapi mungkin icon-icon itu ada baiknya kita nanti akan taruh langsung saja atau import langsung ke aplikasi Flash. Ini cuma sebagai latar belakang, nanti akan disimpan juga dalam bentuk mode JPEG. Oke, baru kita taruh juga mungkin di sini ada
ada tampilan, cari dulu logo sekolah misalnya. Nah, nantinya kita akan membuat media pembelajaran. Oke, logo sekolah. Kalau belum ada logo sekolah, nanti minta ke share. Nanti kalau sudah ada tidak masalah. Kalau belum ada, bisa minta ke share, karena share juga ada DP file logo sekolah yang sudah dibuat secara GIF. Kenapa GIF bukan JPEG? Karena kalau dia pun JPEG, misalnya seperti ini, kalian harus seleksi lagi, harus menghilangkan warna putih itu, warna putih yang ada di pinggiran-pinggirannya. Oke, tapi yang saya mau pakai dulu ini supaya kalian juga tahu ketika dapat file seperti ini, atau kalian bisa dapat di internet logonya. Nah, jadi kalian harus seleksi dulu menggunakan Magic Tool, diseleksi, tekan tombol Shift, tahan tombol Shift, lalu diklik di mana saja yang kalian ingin seleksi akan. Setelah itu langsung di select inverse sebagai seleksinya di bagian dalam. Oke, setelah selesai kalian bisa kembali lagi ke kursor, baru kalian pindahkan ke ini cuma dasar-dasar saja. Pasti terharap kalian juga sudah tahu untuk melakukan seperti ini. Oke, ini cuma pemanis-pemanis saja di sini. Ctrl T sebagai transform, atau kita bisa tekan di atau bisa pilih tools ini sebenarnya. Tapi saya sarankan kalian juga bisa menguasai shortcut yang ada di aplikasi ini supaya akan mempermudah dan mempercepat kinerja kita. Oke, saya akan taruh. Kita harus tahan shift, karena kalau tidak tahan shift pasti akan gepeng seperti ini. Kalau dia akan tekan shift secara presisi, sumbu X dan sumbu Y-nya akan mengikuti sama-sama. Jadi tidak akan merubah pemodelan dari logo tersebut. Oke, mungkin logonya taruh di sini sebagai pemanis saja di sini. Dan mungkin sorry. Oh ya. 1, 2, 4. Oke, 4-nya ini. Nah, baru kita akan membuat kontennya di sini dengan memakai layer supaya kita ada pemisah yang mana tombol-tombol utama, mungkin tombol untuk menuju ke layer yang lain. Baru mungkin di sini kasih satu tampilan konten, kita bisa menggunakan selection di sini, rectangle mercury tool dalam bentuk selection. Tapi jangan lupa untuk membuat layer baru, lagi. Oke, kita bisa atur juga ulang supaya semua rapi. Nantinya di bagian atas ini kita akan pakai icon-icon yang nantinya, atau mungkin topik utamanya, misalnya di sini taruh menu, baru mungkin ada tombol keluar, tombol minimize, tombol exit, tombol memperbesar. Nah, kita bisa taruh seperti itu. Karena ini kita akan membuat aplikasi, bukan baliho, bukan hal yang lain. Tapi yang jelasnya, ketika kita membuat aplikasi, kita harus pikirkan hal-hal yang lain yang akan dicantumkan dalam workflow kita, begitu. Oke, saya menggunakan juga di sini fill, pakai paket atau tekan tombol G. Oke, saya ambil warna putih saja, bisa ditukar ini. Tombol putih, di Ctrl D sebagai deselect, supaya seleksinya tidak kalau menonjol, dan fill-nya kurangkan saja di sini. Kurangkan ke 50 saja, seperti itu. Oke, setelah ini Zoom sudah kasih tahu tinggal 10 menit. Oke, jadi
seperti itu. Nanti di sini akan ada tulisan atau kata-kata yang mungkin penjelasan kita sebagai layar utama. Dan di sini mungkin kita bisa taruh ada tombol exit dan sebagainya. Dan nantinya itu akan diperlengkapi di aplikasi Flash kita. Nah, jadi coba sedikit gambaran atau contoh untuk membuat media interface kita dalam aplikasi Flash nanti sebagai aplikasi pendukung, sebagai grafis kita. Sebenarnya kita bisa lakukan di mana saja. Di Illustrator, dalam bentuk vektor, nggak masalah. Yang penting kita bisa menunjukkan interface kita. Ini cuma satu contoh yang langsung disimpan saja, atau bisa Ctrl S dan sebagainya. Ini secara manual saja supaya kalian bisa tahu. Di save. Jangan save, tapi save as. Karena kita akan rubah extensionnya ke dalam bentuk JPEG, jangan PSD. Tapi ada baiknya kita juga simpan dalam bentuk PSD supaya kalaupun kita ingin merubahnya, itu masih bisa diubah lagi. Kalau kita sudah ganti ke JPEG, extension kita, ininya kita sudah bisa rubah. Oke, baru di sini saya sarankan ketika kalian membuat satu project, usahakan untuk membuat satu folder yang baru, dan semua folder itu, semua project itu akan berjalan di satu folder yang ada. Karena kalau kita bervariasi atau kita simpan di picture kita atau di file-file yang lain, akan kesulitan nanti ketika mungkin tiba-tiba, contoh, kalian ingin membersihkan file C misalnya, karena di situ ada tersimpan ini, ketika kita buka ke aplikasi, kenapa tidak terdeteksi atau mungkin ada yang error di situ, karena file yang dia target file yang dia tuju itu tidak ada lagi ya gitu. Makanya saya sarankan ketika kalian membuat satu project seperti ini, kalian harus menaruhnya di satu folder yang sama semua. Oke, kita kasih project pembelajaran interaktif 12 mm. Oke, itu saja. Nanti disimpan di sini. Kasih nama, dan pemberian nama juga harus diperjelas supaya kita tidak bingung nantinya ke depan. Oke, di save. Setelah di save, nanti tekan OK, maksimum saja supaya tidak pecah. Nah, nanti file ini sudah ada, kita bisa lihat juga di sini. Oke, ini baru satu tampilan. Masih banyak lagi yang kita akan lakukan di sini. Nah, jadi seperti itu saja. Waktu kita di Zoom juga sudah terbatas. Nanti yang di rumah mencoba untuk lakukan, sudah mulai buat pelan-pelan. Kalaupun tidak ada media, minta bantuan ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa membantu Anda untuk melakukan itu. Oke, itu saja saat ini. Kalaupun ada hal yang kalian ingin tanyakan, bisa langsung saja ke WA, ke pribadi Sir, supaya tidak mengganggu yang lain juga. Kalaupun ada yang kurang tentunya. Oke, dan Sir harapkan ketika kalian ada punya perangkat, laptop, dan alat-alat pendukung lainnya, tentunya laptop, HP tidak bisa, karena aplikasi ini tidak berjalan di media Android atau iOS yang ada di HP. Nah, tentunya Sir berharap kalian bisa install juga Adobe. Kalau belum terinstall, sebenarnya sudah kasih DP link di Google Drive, bisa cek situ, bisa copy saja. Itu sudah download secara fullnya. Ada langkah-langkah installnya. Kalaupun masih bingung untuk cara install, boleh tanya ke Sir. Sama seperti Rahel juga ada kesulitan. Oke, silakan aktifkan video masing-masing. Itu sedikit tutorial. Nanti kita minggu berikut, karena di besok sebenarnya kita ada jam besok, tapi besok hari libur, tidak hari raya tahun baru Islam kalau tidak salah, itu tidak masuk. Bisa kerjakanlah apa yang kalian bisa kerjakan dulu. Baru juga di hari Jumat ada ibadah sekolah, kita akan fokuskan situ, jadi tidak ada kelas. Mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk kita sudah masuk ke aplikasi
Flash Player. Bukan Flash Player, sorry. Adobe Flash. Flash Player sebagai media pembuka atau kasih aktif untuk perancangan kita. Oke, Regina, email, Chris, Juleha, silakan aktifkan video Anda di sini. Oke, yang di rumah sudah? Oke, ini saya akan ambil dulu screenshot untuk di video. Regina dan Juleha, silakan aktifkan video. Sir, nak pakai seragam, Sir. Saya tunjuk kepala, Jo. Regina juga. Tapi saya harapkan ke depan, kalau bisa karena ini kelas online, harus pakai seragam. Meskipun kalian ada di posisi di rumah tentunya. Karena ini kita dalam konteks kelas, bukan cuma pertemuan. Beda lagi kalau cuma ada pertemuan biasa. Oke, tinggal berapa menit di sini. Jangan sampai kehabisan waktu. Oke, Regina, silakan aktifkan kamera. Jovandi baru masuk, padahal semua kelar. Oke, seperti itu. Jadi kasih jempol supaya dapat tampilan yang terbaik tentunya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Jovandi yang baru masuk, nanti bisa nonton juga di YouTube. Sementara recording kelas kita saat ini, bisa nonton kembali. Tapi yang jelasnya, ini pertemuan pertama kita untuk praktek secara online. Saya berharap kalian bisa masuk sesuai dengan waktu yang ditetapkan, supaya jangan lupa begini, nanti semua kelar baru masuk. Akhirnya sama cuma mau ambil absen untuk hal itu. Oke, jadi jangan lupa untuk absen kelas ya, ada di kelas dojo. Nanti di situ ada tugas kalian, tapi tugas kalian itu cuma sebagai screen atau bukan screenshot ya, behind the scene apa yang kalian sudah buat dari project pertama kita, seperti itu. Nanti mungkin ada diminta kalian videokan begitu sesuai aplikasi yang ada, baru di-up. Itu sebagai tugas pertama kita. Jadi tugas-tugas kita karena ini bersifat project secara praktek dan jelasnya dalam bentuk seperti itu. Jadi jangan lupa nanti ketika kalian nonton juga di YouTube, jangan lupa untuk menuliskan nama kalian di kolom komentar di YouTube supaya Sar juga bisa tahu siapa-siapa yang nonton dan bisa juga dapat poin untuk yang nonton juga pastinya. Oke, itu saja untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan sampai jumpa di lain waktu. See you next time.